Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASM News kembali menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang menggelar dialog santai bersama dengan Rektor USM beserta jajarannya. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa setelah aspirasinya tersampaikan. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang menggelar dialog santai di Taman USM yang dihadiri Rektor Universitas Semarang beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Rektor USM Dr. Supari SMT menyerap langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, saran, dan keluhan mereka secara langsung tanpa perantara birokrasi. Berbagai isu disampaikan dalam forum ini mulai dari fasilitas ruang kelas, laboratorium, kegiatan akademik, hingga kenyamanan lingkungan kampus. Rektor USM Dr. Supari STMT menyampaikan kegiatan dialog tersebut merupakan sarana untuk membangun komunikasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan core value USM. Kami di perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi sudah menyampaikan di sana terasa bahwa di antara kita sudah terjalin komunikasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini dalam rangka untuk meneguhkan semangat core values hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, di mana adik-adik BEM dan adik-adik DIMA dilibatkan dalam apa-apa visi kami ke depan, kenapa langkah-langkah ini diambil, dan alasan-alasan dan tujuan besar ke masa yang akan datang. Adik-adik terlibat sejak perencanaannya. Saya kira ini baik dan saya berharap ini bisa berlanjut di sesi-sesi dan event-event yang selanjutnya mirip obrolan santai sehingga semua tersampaikan dan semuanya terakomodasi dengan sangat baik. Terima kasih. FTIK sendiri saat ini menaungi 4 program studi yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pariwisata. Dialog ini merupakan inisiatif FTIK USM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan tertinggi yang ada di universitas. Dekan FTIK USM Prin Triajeng Pungkasati Mkom berharap kegiatan dialog santai ini akan rutin digelar agar aspirasi mahasiswa bisa ditindaklanjuti lebih cepat dan tepat. Karena tadi saya lihat acaranya sangat bagus sebetulnya ya, jadi adik-adik aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu langsung ditangkap dan langsung diberikan solusi oleh Pak Rektor. Kemungkinan akan diagendakan secara rutin mungkin tiap semesternya gitu. Hanya untuk dialog ini diadakan sebenarnya tujuannya untuk menampung aspirasi dari adik-adik yang mungkin ada beberapa aspirasi yang belum terselesaikan, jadi langsung disampaikan ke Pak Rektor. Karena sebelumnya kan memang sudah ada dialog mahasiswa universitas ya. Nah di sini mungkin lebih dekat dengan Pak Rektor sehingga aspirasinya akan lebih kena. Hari lahir Pancasila menjadi momen bersejarah ketika dasar negara dirumuskan oleh pendiri bangsa. Dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung dengan hikmat. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Kemudian dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, diikuti dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dalam berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM,
kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Adapun tema pada peringatan Hari Pancasila tahun ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya dengan menampilkan visual utama berupa burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Rabang Semarang Art Company mempersembahkan festival kebudayaan dengan tajuk Festival Bubak Semarang 2025. Kampung Sekayu menjadi permulaan dari rangkaian festival ini yang digelar dari tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2025. 30 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025 menjadi tanggal diselenggarakannya Festival Bubak Semarang 2025. Acara ini merupakan persembahan dari Gambang Semarang Art Company untuk masyarakat Semarang yang menyuguhkan kesenian, kebudayaan, dan sejarah. Acara ini akan berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Agustus yang terlaksana tiap akhir bulan di tempat yang berbeda-beda. Kampung Sekayu menjadi pembuka dari rangkaian Festival Bubak Semarang 2025 ini. Ini adalah permulaan dari perjalanan GSAC dalam memulai kegiatan Festival Bubak Semarang. Pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi puncak acara yang terlaksana di Kampung Sekayu ini, yang mana acara ini diramaikan dengan penampilan Sanggar Nyi Pandansari, dilanjut dengan arak-arakan nganten Semarang, penampilan rebana Sekayu dan kelompok sadar wisata, dan pada puncaknya menampilkan pertunjukan Gambang Semarang Manggala Yudaning Kadipaten. Meskipun dihimpit oleh aneka kemajuan, tetapi tradisi budaya yang luhur di tempat ini tetap bisa kita pertahankan. Kampung Sekayu dipilih menjadi salah satu kampung dari rangkaian Festival Bubak Semarang. Ini dikarenakan Kampung Sekayu merupakan kampung tertua di Semarang dan masih menyimpan banyak tradisi budaya yang dipertahankan hingga saat ini. Sinergi terus dilakukan pemerintah Kabupaten Grobogan dan Perhutani KPH Purwodadi. Dalam kunjungannya, Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo berharap dapat bersama-sama untuk mengatasi banjir yang kerap melanda Purwodadi beberapa waktu lalu. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Grobogan. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dan menangani bencana banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Grobogan selama 1 tahun terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Administrator KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan menyampaikan apresiasi atas perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kondisi kawasan hutan dan kaitannya dengan bencana alam khususnya banjir. Kami ketemu dengan Pak DM karena kebetulan hari ini kami mau survei, mau ke lokasi banjir. Jadi kami biar tambah rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena emang banjir sudah terjadi beberapa kali dalam tahun ini. Semoga nanti dengan saya dapat tambah ilmu dari Bapak nanti untuk semakin bisa menjelaskan ke masyarakat betapa pentingnya tentang pengelolaan. Wakil Bupati Grobogan Haji Sugeng Prasetyo dalam kunjungannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi lintas sektor guna menanggulangi banjir secara menyeluruh. Mengatasi banjir ini tidak bisa satu pihak saja, tapi harus sinergi terhadap semua bidang, baik dari perhutani, baik dari CTK, dari pemerintah, dari BPDAS, dari mungkin dinas-dinas terkait yang ada di Pemkab Kabupaten Grobogan. Itu harus sinergi. Kita kaji mana yang perlu kita perbaiki maupun kita tingkatkan di bidang baik penutupan lahan, perbaikan saluran drainase maupun pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blora akan segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir. Sebab kerusakan infrastruktur itu cukup parah sehingga mengganggu aktivitas warga.
Kerusakan sayap jembatan di Desa Sumber, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora pada sayap jembatan longsor tergerus banjir. Longsornya sayap jembatan turut disertai dengan longsornya separuh badan jalan. Hal ini membuat lalu lintas terganggu sebab kendaraan yang melintas harus bergantian. Kerusakan tersebut sepanjang 20 meter dengan lebar 2 meter, akibatnya kendaraan besar tak lagi bisa melintas. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Blora, Danang Adiamintara menyebut akibat banjir mengakibatkan separuh badan jalan tergerus, sehingga dipasang garis pengaman agar tidak dilewati warga. Pemkab akan mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk talud di ruas Jalan Sumber. Anggaran itu yang nanti akan digunakan untuk penanganan kerusakan di jembatan Sumber yang sayapnya tergerus, disertai separuh badan jalan yang longsor. Sementara itu Kapolsek Keradenan Ibtu Umbaran Wibowo menjelaskan, jika karena tinggal separuh badan jalan maka lalu lintas mulai dibatasi, namun tidak ditutup total. Memang kalau ini kan akibat banjir semakin parah longsornya, jadi memang separuh badan jalan sudah hilang. Jadi nanti kita pasang garis pengaman agar tidak dilewati warga. Kemudian untuk penanganannya nanti tahun ini kita ada anggaran 1 miliar lalu jalan ruas Sumber, kita fokuskan dari situ penanganan lalu jembatannya. Jadi untuk lalu lintas ini memang sudah separuh badan jalan yang tergerus longsor, namun demikian masih bisa dilewati. Tapi kami dari Polsek Keradenan nanti dibantu Satpol PP juga dari Koramil juga akan mengatur arus yang melintasi di wilayah tersebut sehingga tidak bertumpuk, artinya bisa silih bergantian masih bisa dilewati dengan roda 4 tapi yang berukuran kecil. Kalau untuk truk roda 4 yang berukuran besar sudah cukup rawan sehingga kita alihkan agak menumpang. Untuk saat ini hanya dikasih pembatas apa ini? Untuk saat ini kita kasih polis line sama nanti kita kasih rambu-rambu seadanya lah. Yang penting warga yang melintas itu tahu bahwa di situ ada longsor sehingga berhati-hati jika melintas. Jika terpaksa harus melintas di situ nanti agar lebih berhati-hati. Sekalipun harus bergantian dari 2 arah, pihaknya pun menurunkan personil agar tak terjadi penumpukan di titik tersebut. Pihaknya juga memasang polis lain sebagai penanda agar mereka yang melintas mengetahui kerusakan itu. Puluhan guru swasta P1 P3K se-Jawa Tengah melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang pada Rabu 28 Mei 2025. Mereka menuntut agar surat keputusan atau SK yang dijanjikan dapat segera diberikan kepada guru yang telah lolos seleksi P3K dengan status P1 atau prioritas 1. Salah satu guru swasta P1 PPPK Besus Budiawan mengungkapkan bahwa tuntutan ini dilakukan untuk menunjang kesejahteraannya dalam dunia pendidikan. Ia telah mengabdi sebagai guru di SMK di Gerobokan, Jawa Tengah sejak 2007 dan telah lolos seleksi PPPK dengan status P1 sejak tahun 2021 silam. Namun, hingga kini dirinya belum mendapatkan SK tersebut. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengangkatan guru P1 PPPK. Besus juga berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Untuk satu saja, yaitu mendapatkan SK dari gubernur, mendapatkan SK karena kita sudah tes di tahun 2021 yang namanya P1, yaitu lulus passing grade di situ. Sudah lulus, ternyata sampai sekarang tidak dapatkan tempat atau sekolah yang itu formasi. Jadi apalagi yang tua ini ingin merasakan juga menjadi ASN yang diangkat oleh pemerintah. Gitu. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus AS tahun 2017, populasinya meningkat sebanyak 42% selama tahun 2000 hingga 2016. Pertumbuhan serta potensi ekonomi dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim tahun 2022. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to like start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people like, oh, okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know, like, hey, religion, like aside, there's also my culture, like where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white, and that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA.